Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurjana dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 5C. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan PSAK 105 tentang murabah. Murabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, pemilik dana, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Rukun mudharabah. Yang pertama, ada pemilik dan pengelola modal. Yang kedua, melakukan ijab kabul. Yang ketiga, ada modal. Dan yang keempat, ada keuntungan. Kemudian, jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah suatu jenis akad mudharabah di mana pemilik modal tidak ikut menentukan usaha apa yang dilakukan oleh si pengelola modal. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana jenis ini merupakan kebalikan dari mutlaqah. Pada akad ini, pemilik modal bisa menentukan jenis usaha yang dijalankan. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah adalah jenis akad perpaduan antara akad mudharabah dan mushtarakah. Kemudian, landasan hukum mudharabah. Yang pertama, Al-Quran, Quran Surah Al-Muzammil, dan Quran Surah Al-Jumu'ah. Dan yang kedua, hadis. Hadis riwayat Tabrani dan hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga, ijma'. Skema mudharabah. Yang pertama, pemilik dan pengelola dana sepakati akad mudharabah. Yang kedua, proyek usaha dikelola pengelola dana. Dan yang ketiga, proyek usaha menghasilkan laba rugi. Yang keempat, jika untung dibagi sesuai nisbah. Dan yang kelima, jika rugi ditanggung pemilik dana. Manfaat mudharabah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan kas. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati. Dan yang kelima, prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Penyebab batalnya mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sahnya mudharabah. Yang kedua, pengelola atau mudarib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dan yang ketiga, pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah akan menjadi batal. Ada beberapa hal-hal yang diperhatikan dalam memberikan pembiayaan. Yang pertama, jenis usaha. Yang kedua, skala usaha. Yang ketiga, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Dan yang keempat, karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dijalankan. Jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sekian dari penjelasan saya tentang PSAK 105, yaitu tentang murabah.
Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.